Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mencatat adanya penurunan kasus kebakaran di awal tahun 2021. Namun, hingga kini korsleting listrik masih menjadi penyebab tertinggi terjadinya kebakaran di ibu kota. Beberapa waktu terakhir, peristiwa kebakaran terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan di wilayah DKI Jakarta. Mulai dari Pasar Inpres Jakarta Selatan hingga di pemukiman padat penduduk wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Akan tetapi, merujuk data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta, jumlah kasus kebakaran pada awal tahun 2021 cenderung menurun dibanding 2020 lalu. Tercatat, insiden kebakaran di Jakarta sejak Januari hingga Maret 2021 mencapai 331 insiden. Sementara pada periode yang sama di tahun lalu, jumlah kebakaran di Jakarta terjadi sebanyak 382 kali. Artinya, jumlah kebakaran di Jakarta berkurang sekitar 52 kasus pada tahun 2021. Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Gulkarmat DKI Jakarta Saipullah mengatakan, korsleting listrik masih menjadi penyebab tertinggi kebakaran di Jakarta. Sampai dengan 18 April 2021, sebanyak 259 kasus kebakaran di Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik, 53 kasus karena ledakan gas, 2 kasus karena lilin, 3 kasus karena rokok, dan 63 kasus disebabkan oleh hal lainnya. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa penurunan kasus kebakaran di DKI Jakarta dan apa biasanya yang menjadi penyebab utama kebakaran, kita akan berbincang bersama Bapak Saifullah selaku Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Gulkarmat DKI Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Apa kabar? Saya baik, alhamdulillah, Pak. Pak, ini ada kabar gembira kasus kebakaran pada tahun ini cenderung menurun dan ini bisa dijelaskan seperti apa dan apa saja yang menjadi faktor penyebabnya? Iya, baik. Perlu disampaikan bahwa frekuensi kebakaran di tahun 2020 ya, dibandingkan 2019 yang lalu pun terjadi penurunan sampai 31%. Nah, dan alhamdulillah juga perbandingan sampai dengan bulan ini antara tahun 2020 yang lalu dan tahun 2021 ini juga terjadi penurunan. Nah, berdasarkan data yang ada di tahun 2020 yang lalu dari Januari sampai dengan April itu kasus kebakaran di DKI Jakarta mencapai 497 kali. Sedangkan di tahun 2021 ini di Januari sampai dengan April ini mencapai 445 kasus atau kejadian kebakaran. Jadi terjadi penurunan kurang lebih 52 kasus kebakaran di tahun 2021. Terjadi penurunan seperti itu. Nah, faktor penyebabnya diantaranya yang pertama adalah usaha kita dalam rangka sosialisasi ya ke masyarakat, yaitu dengan menggunakan woro-woro saat ini kita laksanakan karena di musim pandemi seperti ini atau di masa pandemi ini kita tidak boleh tatap muka melaksanakan sosialisasi langsung. Nah, solusi kita adalah dengan menggunakan pengeras suara, melaksanakan woro-woro yang dilaksanakan oleh anggota petugas pemadam kebakaran yang memberikan informasi kepada masyarakat. Iya. Baik, Pak. Ini untuk penyebab kebakarannya sendiri apakah masih sama dengan walaupun memang sudah menurun, namun apakah penyebabnya masih sama yaitu korsleting listrik sebagai mayoritas faktor penyebab kebakaran di DKI Jakarta? Iya, betul sekali. Berdasarkan data yang ada dari kasus kebakaran yang terjadi di 2020 dan 2021 itu masih penyebab utama adalah listrik ya, korsleting listrik. Itu mencapai dari 445 ini sebanyak 275 kasus kebakaran disebabkan karena listrik. Nah, ini disebabkan karena masih maraknya, masih terbiasanya warga masyarakat ada yang masih menggunakan peralatan kabel dan lain sebagainya yang tidak standar. Ini yang mengakibatkan faktor utama terjadinya korsleting listrik. Baik, ini kan masih jadi faktor utama, Pak. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak Bapak dan juga mungkin dari PLN untuk bisa paling tidak menindak atau tidak memberikan standar tertentu untuk bisa menekan angka kebakaran karena faktor ini? Iya,
Dalam rangka untuk menekan kasus kebakaran ya, nah terlebih dengan listrik dan gas yang penyebab utamanya itu, kami pemerintah daerah itu berkolaborasi antara dinas penanggulangan kebakaran dan Desa Wisma ya, warga masyarakat yang aktif, yaitu melaksanakan pemeriksaan ke setiap rumah terkait dengan bagaimana penggunaan listrik dan kompor gas yang ada di masing-masing rumah. Ini kita laksanakan kolaborasi antara pihak pemadam kebakaran dengan pihak kelurahan dan anggota PRTK yang tergabung dalam Desa Wisma. Dan memang dari hasil pemetaan pemeriksaan tersebut masih banyak kategori daerah-daerah atau rumah yang kategori rawan kebakaran. Dan dengan langsung deteksi langsung ini bisa membuat kesadaran setiap warga dalam rangka untuk mencegah agar instalasi listrik dan penggunaan gas di rumahnya itu tidak bisa menyebabkan faktor terjadi kebakaran. Seperti itu. Baik, jadi bisa dibilang memang sudah bersinergi dengan berbagai pihak dan juga melakukan penyuluhan ya Pak, untuk warga-warga yang memang mayoritas di tempat padat penduduk dan juga sering terjadi kebakaran musiman mungkin seperti Tambora, bagaimana Pak? Suaranya terputus, bisa diulang kembali? Baik, ini ternyata memang sudah dilakukan berbagai sinergi dengan berbagai pihak ya Pak ya. Untuk penyuluhannya sendiri kepada masyarakat yang memang ada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk seperti Tambora yang juga sering sekali mengalami kebakaran. Apakah penyuluhan juga dilakukan secara rutin, Pak? Agak terputus tadi suaranya, ya, Ibu. Baik, apakah dilakukan penyuluhan, Pak, kepada masyarakat di kawasan padat penduduk? Ya, betul. Program penyuluhan memang di masa pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan tatap muka langsung. Karena protokol kesehatan harus kita junjung tinggi untuk selalu diterapkan, sehingga untuk kerumunan, kemudian berdekatan, kemudian juga bertatap muka langsung itu kita hindari. Nah makanya program dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta ini untuk pengganti sosialisasi atau penyuluhan itu yaitu dengan cara woro-woro, yaitu memberikan informasi melalui pengeras suara ya, dengan menggunakan unit motor, unit mobil, bahkan juga dengan menggunakan pengeras suara yang ada di tempat peribadatan ya, seperti musola, masjid itu ya, yang ada di lingkungan warga. Nah, dengan seperti itu banyak informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat ya, bukan hanya untuk pencegahan penanggulangan kebakaran saja, bahkan untuk pencegahan COVID-19 pun juga akan dilakukan seperti itu. Baik, jadi memang sudah ada upaya yang cukup optimal untuk bisa menekan angka ini. Kita masih akan lanjut lagi Pak, tapi kita harus jeda dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan lagi perbincangan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.